Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syukri Rizwan, yang 422301069 dari kelas awal semester 6. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai Visual Language Model atau VLM untuk memenuhi mata kuliah Computer Vision RE604. Oke, apa itu Visual Language Model? Visual Language Model adalah model AI yang mampu memahami dan menghubungkan informasi visual seperti gambar dengan informasi bahasa seperti teks. Berbeda dengan model AI tradisional yang hanya memproses satu jenis data, VLM ini mampu memproses dan menghubungkan data visual gambar dengan data bahasa teks, sehingga dapat memahami konteks secara lebih baik. Untuk karakteristiknya itu sendiri, yang pertama ada memproses gambar dan teks secara bersamaan, memahami hubungan antara objek dan kata, menghasilkan teks dari gambar, dan menjawab pertanyaan berdasarkan gambar. Selanjutnya itu mengapa VLM ini penting? Ada beberapa alasan. Yang pertama itu di dunia nyata terdiri dari visual dan bahasa, manusia memahami lingkungan melalui penglihatan dan komunikasi bahasa secara bersamaan. VLM meniru cara manusia memahami informasi tersebut. Yang kedua itu meningkatkan kemampuan AI memahami konteks. AI tidak hanya melihat objek, tetapi juga memahami makna dan hubungan antar objek. Contoh, membedakan orang sedang makan dan orang sedang masak. Yang ketiga, memungkinkan interaksi yang lebih alami. Pengguna dapat berkomunikasi menggunakan bahasa sehari-hari. AI dapat menjawab berdasarkan gambar yang diberikan. Nah, yang terakhir itu menjadi dasar teknologi AI modern. Nah, digunakan pada berbagai aplikasi AI generatif dan multimodal, mendukung pengembangan robot cerdas dan asisten virtual. Contoh penggunanya itu ada ChatGPT Vision, robot cerdas, mobil otonom, sistem edukasi AI. Nah, selanjutnya itu konsep dasar VLM. Input VLM itu ada foto, diagram, ilustrasi, dan video. Teks inputnya berupa kalimat, caption, pertanyaan, dan instruksi. Oke. Tujuan utamanya itu untuk membangun hubungan semantik antara gambar dan teks sehingga model dapat memahami bahwa objek visual memiliki makna yang sesuai dengan bahasa manusia. Nah, cara kerja VLM. Terdapat beberapa tahapan proses cara kerja VLM. Yang pertama itu input gambar atau image input. Gambar dimasukkan ke dalam sistem VLM. Informasi visual seperti objek, warna, dan bentuk akan dianalisa. Yang kedua, vision encoder mengekstraksi fitur visual dari gambar, mengubah gambar menjadi representasi numerik atau visual feature. Nah, yang ketiga itu input text dan tokenizer, instruksi atau pertanyaan diubah menjadi token. Setiap token direpresentasikan dalam bentuk numerik. Selanjutnya itu ada sebagai proyektor, menyesuaikan representasi visual agar kompatibel dengan model bahasa. Mengubah visual feature menjadi visual token. Selanjutnya token fusion, visual tokens dan text tokens itu digabungkan membentuk representasi multimodel yang terpadu. Yang terakhir itu adalah language model, memahami hubungan antara gambar dan teks, menghasilkan jawaban caption atau respon sesuai instruksi. Selanjutnya itu arsitektur visual language model. Terdapat beberapa komponen utama. Yang pertama itu image encoder, berfungsi untuk mengekstraksi informasi visual dari gambar seperti objek, warna, bentuk, dan pola. Yang kedua itu text encoder, berfungsi memahami makna kata, kalimat, dan konteks bahasa. Yang ketiga itu join embedding space, berfungsi menyatukan representasi gambar dan teks ke dalam ruang vektor yang sama, sehingga model dapat mengukur tingkat keamanan antar keduanya. Nah, selanjutnya itu proses training VLM. Pertama, dataset training. Sumber datanya itu ada jutaan gambar dari internet, caption atau deskripsi yang sesuai dengan gambar, dataset multimedia seperti Coco, Visual Genonym, dan Conceptual Caption. Tujuan dari dataset ini mengajarkan model hubungan antara objek visual dan bahasa
membantu model memahami konteks gambar. Selanjutnya itu ada tahapan training. Yang pertama itu input data, kedua itu ekstraksi feature, perhitungan kesamaan, update parameter, dan yang terakhir itu adalah evaluasi dan iterasi. Nah, terdapat beberapa keunggulan dan kelemahan pada VLM ini. Keunggulannya itu pertama, memahami konteks lebih baik, mampu memahami hubungan antar gambar dan teks secara bersamaan, interaksi lebih natural, pengguna dapat berkomunikasi menggunakan bahasa dan gambar. Yang ketiga itu mendukung banyak aplikasi. Yang keempat itu akurasi tinggi. Nah, untuk kelemahannya sendiri, yang pertama itu membutuhkan data besar, perlu jutaan pasangan gambar dan teks untuk pelatihan. Komputasi tinggi membutuhkan perangkat keras yang kuat. Resiko bias data, dan yang terakhir itu biaya pelatihan yang mahal. Nah, kesimpulan dari Visual Language Model ini merupakan teknologi artificial intelligence yang mampu menggabungkan pemahaman gambar dan teks dalam satu sistem. VLM bekerja menggunakan komponen utama seperti back encoder dan text encoder untuk memproses informasi visual dan bahasa, kemudian menghubungkannya melalui representasi yang sama sehingga dapat memahami konteks dengan lebih baik. Teknologi ini telah digunakan pada berbagai aplikasi modern seperti Mac Compositioning, Conceptioning, Visual Question Answering, robotik, dan sistem pencarian gambar berbasis teks. Dengan kemampuannya dalam mengintegrasikan data visual dan bahasa, VLM menjadi salah satu teknologi penting dalam pengembangan AI. Pengembangan AI multimodal dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang di masa depan. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.